Kalau teknis nilai 429 itu gimana Kak ke Kakak gelombang 2? Amin. Formasi apa itu anak bungsu? Penata layanan operasional. Tinggi itu ya, Bu? Hmm. Iya, ini khusus untuk guru, Ibu guru. Ini khusus soal teknis guru. Enggak ada yang bertanya, formasi apa? Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Mari sama-sama kita diskusikan. Ini kita baru mulai live-nya, Bapak Ibu. Nah, silakan sambil di-tap-tap layarnya ya, Bapak Ibu. Soal nomor 1. Sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum merdeka yang mana pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Namun, banyak peserta didik yang masih belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pengajar di kelas. A. Melakukan analisis kebutuhan peserta didik. B. Memadukan pembelajaran antara kurikulum lama dan baru, mengikuti cara guru lain dalam pembelajaran di kelas, mempertimbangkan penggunaan teknologi, dan berusaha melakukan pembelajaran sesuai dengan penerapan kurikulum baru yang digunakan. Oke, jadi konsepnya di sini Bapak Ibu, kalau ada penerapan kurikulum baru, nah otomatis kita harus mau tidak mau kita harus mengikuti untuk menerapkan kurikulum tersebut. Namun, apa hal sebaiknya yang akan kita lakukan? Di sini rata-rata Bapak Ibu menjawab, ada yang menjawab A, B, C, ada yang menjawab A dan ada juga yang menjawab E. Nah, jadi di sini mana yang merupakan tindakan paling efektif yang bisa Bapak Ibu lakukan? Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, nah jawaban terbaiknya adalah A, Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan adalah agar pembelajaran tidak merugikan peserta didik, maka kita lakukan dulu analisis kebutuhan peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Dengan melakukan analisis kebutuhan peserta didik, Bapak Ibu, maka kita akan bisa mencarikan apa media yang tepat dan teknologi yang tepat yang bisa digunakan untuk pembelajaran tersebut. Jadi, langkah pertama adalah penting bagi Bapak Ibu untuk melakukan pemetaan dari peserta didik kita terlebih dahulu ya. Nah, bagi soal teknis SJT guru ini Bapak Ibu, kalau benar jawabannya 5, kalau salah masih tetap mendapatkan nilainya 1. Jadi tertinggi 5, paling rendah adalah 1. Oke, itu soal untuk yang pertama Bapak Ibu. 3 hari lagi saya ujian ya Ibu Nia, mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran ya. Yang penting selalu optimis dan berpikiran positif dan jaga kesehatan agar di hari H kita maksimal, baik itu persiapan fisik kita ataupun mental kita nantinya. Ini lihat lagi soalnya Pak. Oke, ini soal yang pertama ya. Silakan. Nah, ini jawabannya. Nah, Rian Saputra, saya juga hari Jumat tesnya. Ya, kami doakan semuanya Bapak Ibu supaya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjawab soal-soal nantinya. Oke, kita masuk soal yang kedua Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca. Peringkat 1 dari 99 peserta. Terima kasih Bang Des. Selamat Ibu Des, luar biasa ya. Ya. Peringkat 1 dari 99 peserta. Wah, luar biasa sekali. Formasi apa Ibu Des?
Bagi yang sudah menjawab, jangan lupa di tap-tap layarnya Bapak Ibu. Nah, target kita hari malam ini adalah 75K. Dua hari full belajar dari Zemade Sumema. 2 hari lumayan banyak yang mirip. Alhamdulillah. Ini juga Ibu Ana Aris, terima kasih. Saya dapat nilai yang tinggi berkat belajar dengan Pak D dan Ibu Desa. Amin. Terima kasih Ibu Ana Aris. Kami dapat. Nah, terima kasih. Oke. Ya, kita masuk pada soal nomor 2. Terima kasih Bapak Ibu atas mawarnya dan juga ininya. Apanya tadi itu ya? Nah, stikernya. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai ujian, nanti bolehlah ya diminta testimoninya dengan mengomentari VT kami yang terakhir nanti, baik itu. Terima kasih Ibu Nur Jokos. Di VT kami yang terakhir, kami mohon testimoninya ya. Terima kasih juga Ibu Des stikernya. Oke, kita masuk pada soal nomor 2. Beberapa peserta didik di kelas A memiliki intelijensi lebih rendah dibandingkan peserta didik lain, sehingga menyebabkan beberapa peserta didik tersebut cenderung lamban dalam mengikuti pelajaran. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah memberikan pelajaran tambahan untuk peserta didik yang cenderung lamban, merancang standar hasil belajar sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik, meminta masukan guru, mengajak peserta lain untuk membantu peserta didik yang cenderung lamban, memaklumi peserta didik yang memiliki keterlambatan dalam belajar. Nah, jadi di sini diminta Bapak Ibu apa tindakan efektif yang bisa kita lakukan agar kita bisa memfasilitasi peserta didik kita yang cenderung lamban ini. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu, jawaban terbaiknya adalah C. Merancang standar hasil belajar yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu bahwa di dalam kelas kita itu sangat beragam sekali. Ada yang tinggi kemampuannya, pencapaiannya, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, jadi kita sesuaikan standar hasil belajarnya sesuai dengan kompetensi dari tiap peserta didik. Nah, jadi dengan seperti itu, kita sudah menghargai keberagaman dan penerapan, baik itu pembelajaran ataupun asesmen yang berdiferensiasi buat peserta didik kita. Nah, maka jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi yang ketinggalan live kita pada malam-malam sebelumnya, nah itu Bapak Ibu masih bisa belajar dari rekaman-rekaman layar yang ada di akun YT kami. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar juga di sini. Silakan Bapak Ibu maksimalkan belajarnya bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti ujian ya. Nah, jadi dengan memaksimalkan ini mudah-mudahan nilai Bapak Ibu menjadi lebih tinggi. Nah, bagi Bapak Ibu yang butuh juga file-file belajar, nah khusus pada malam hari ini Bapak Ibu, nah kita berikan harga promo dan diskon. Siapa yang cepat, maka dia yang dapat. Yang sebelumnya kami harganya itu 80, 65. Nah, sekarang Bapak Ibu kami berikan harga promo pada malam hari ini. Nah, khusus pada malam hari ini saja. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan segera dihubungi admin. Ya, nanti akan diupload. Soal terbaru ini akan kita upload di folder kita Bapak Ibu. Nah, jadi silakan di SS dulu 5, 4, 3, 2, 1. Hanya malam ini Bapak Ibu, khusus malam ini 12 Mei 2025. Nah, jadi tidak ada selama ini kami lakukan lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bu Pit, cukup hanya malam hari ini. Karena kita long weekend, maka kita berikan juga harga promo buat Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya ya. Kita masuk soal yang ketiga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca soalnya.
Di soal FR, folder FR nanti ya. Soal FR. Hmm? Hmm. Nah, bagi yang sudah selesai, silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu. Oke, soal nomor 3. Agenda perlombaan adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh pihak sekolah. Tahun ini Anda diminta pihak sekolah untuk mencari kandidat peserta lomba yang dapat mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Namun Anda kesulitan dalam menentukan peserta didik yang masuk kualifikasi yang dapat mewakili sekolah. Maka upaya yang Anda lakukan adalah, nah, untuk kasus seperti ini Bapak Ibu, maka langkah yang terbaik yang kita lakukan untuk menghindari subjektivitas kita sebagai peserta didik, maka lebih baik kita mencari kandidat dengan melaksanakan ini Bapak Ibu. Apakah itu tes ataupun wawancara, sehingga data yang kita dapatkan betul-betul valid sehingga tidak akan terjadi semacam komplain dari peserta didik yang lainnya. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu, jawaban terbaiknya adalah D. Jadi kita mengusulkan tes tertulis disertai wawancara untuk menentukan kandidat peserta lomba yang dapat mewakili sekolah. Jadi dengan demikian Bapak Ibu memiliki data dan juga yang akan kita kirim nantinya betul-betul peserta didik yang qualified untuk mengikuti perlombaan tersebut. Nah, jadi tidak ada nanti komplain apabila sekedar kita tunjuk atau berdasarkan minatnya saja. Memilih peserta yang berdasarkan minatnya saja belum tentu dia qualified Bapak Ibu. Sementara untuk yang B, mengusulkan kepada pihak sekolah peserta didik yang memiliki nilai tinggi di kelas untuk mewakili sekolah. Karena itu belum tentu juga berhubungan dengan minatnya satu lagi Bapak Ibu, dan juga ini kita hanya sekedar mengusulkan kepada pihak sekolah dengan nilai tertinggi, tetapi lebih baik dengan action, tes tertulis dan wawancara. Oke, Ibu Amanda, Pak mohon SS soal nomor 3. Oke, silakan di SS dulu bagi Bapak Ibu yang mau SS soal nomor 3. 3, 2, 1. Nah, ini jawabannya. Silakan di SS juga. Oke, sudah 3 soal Bapak Ibu. Siapa di sini yang skornya 15 itu boleh di komen itu Bapak Ibu. Nah, udah 3 soal. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ini ya betul-betul Pak oh ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada yang minta, mohon maaf kita spill dulu sebentar. Nah, ini nomor adminnya. Ini promo pada malam hari ini Bapak Ibu. Nah, jadi siapa yang cepat malam hari ini akan mendapatkan harga promo. Silakan di SS dulu ya. Ini soal-soal teknis guru Pak. Ya, betul. Nah, ini soal-soal teknis guru. Jadi teknis guru itu kan 450 skornya ya Bapak Ibu. Nah, jadi maksimalkan di sini nilainya Bapak Ibu supaya memperoleh nilai yang maksimal. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Kita masuk soal nomor 4 Bapak Ibu. Nggak full kelihatannya Bapak Ibu ini saja. Teknis guru tidak ada TU-nya Ibu Indri. Jadi semua soalnya dalam bentuk
paling nanti diganti dengan literasi dan numerasi. Ya, ini soalnya agak panjang ini Bapak Ibu, jadi saya usahakan untuk di satu slide, maka agak blur dia sedikit Bapak Ibu. Apakah soal B? Apa ini maksudnya ini? Izin nanya Pak, apakah soal B? Oke, mari sama-sama kita diskusikan. Sambil tap-tap layar ya Bapak Ibu. Anda sudah lama menjadi guru dan rekan-rekan Anda mengagumi Anda sebagai guru yang cerdas dan pintar dalam melakukan pembelajaran. Banyak guru lintas mata pelajaran yang meminta dibimbing Anda dalam menyajikan konten pembelajaran. Anda sendiri juga melihat peserta didik Anda sangat nyaman belajar bersama Anda. Namun akhir-akhir ini peserta didik Anda sebagian besar mengalami penurunan nilai. Bahkan saat asesmen dilaksanakan, 60% peserta didik tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tindakan apa yang akan Anda lakukan? Pak, berapa menit total durasi ujian, Pak? Nah, jadi nanti kita spill ininya ya. Jadi kalau untuk ujian teknis, manajerial, sosial, dan kultural, 135 menit ya. Nah, ini Ibu Widya, 130 menit Kakak, soalnya 145. Nah, terima kasih Ibu Widya. Nah, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Mengulang penilaian dengan soal yang sama kepada peserta didik. Nah, melakukan analisis kesesuaian butir soal asesmen dengan modul ajar, memotivasi peserta didik, menyebar peserta didik pandai pada masing-masing kelompok belajar, atau memberikan tambahan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika terjadi seperti ini, nah bisa jadi antara asesmen yang kita berikan dengan modul ajar kita tidak sinkron Bapak Ibu. Jadi penting bagi Bapak Ibu ketika memberikan asesmen itu menelaah modul ajar, tujuan pembelajaran, dan indikator tujuan pembelajaran. Nah, jadi diharapkan nanti setiap ITP itu ada kesesuaian antara butir soalnya dengan indikatornya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu, jawabannya adalah B. Jadi, melakukan analisis kesesuaian butir soal asesmen dengan modul ajar. Ketika butir soal asesmen Bapak Ibu tidak berhubungan dengan modul ajar, tentu juga tidak akan memberikan dampak terhadap hasilnya terhadap peserta didik. Nah, ketika modul ajar tidak disesuaikan ya Bapak Ibu, nah jadi penting modul ajar yang Bapak Ibu berikan itu memiliki kesesuaian dengan butir soal asesmen. Artinya di sini setiap indikator tujuan pembelajaran itu akan melahirkan asesmennya Bapak Ibu. Maka ya jawaban terbaiknya adalah B. Sementara menyebar peserta didik pandai pada masing-masing kelompok belajar, nah itu juga bisa tetapi belum memberikan dampak yang signifikan atau bukan dari tindakan kita yang lebih efektif Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang mau SS silakan. Ya agak kurang jelas ini ya Bapak Ibu. Pak, lebih baik mana mengerjakan teknis dulu atau mahasiswa dulu. Nah, jadi dari pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti ujian, nah pada tahap 2 ini soal-soal untuk SJT-nya lumayan pendek-pendek Bapak Ibu, cuma 1 atau 2 kalimat. Nah, cuma jawabannya di sini banyak yang agak meragukan katanya Bapak Ibu. Kalau banyak yang agak meragukan, nah tentu waktu kita akan lebih banyak tersita di sana Bapak Ibu. Jadi kami rekomendasikan mungkin lebih baik mahasiswa didulukan. Nah, biar soal-soal yang lebih cepat kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita fokus kepada teknis.
Nah, tapi semua kembali kepada Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pengen fokus lebih dulu di teknis, nah silahkan. Karena ada juga teman-teman yang menyarankan lebih baik teknis dulu. Nah, jadi tergantung gaya belajar Bapak Ibu. Terima kasih Bu Fit. Nah, kalau kami biasanya, kalau saya dan juga Bu Ica berprinsip lebih baik mengerjakan soal-soal yang lebih mudah terlebih dulu. Setelah itu baru fokus ke soal-soal yang membutuhkan analisis ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ibu Nia, kalau bagi saya sendiri yang lagi hamil, tolong Pak baiknya teknis dulu atau mansoswa dulu. Lebih baik mansoswa dulu, Ibu Nia. Bu Nia. Tapi ini ya kondisi Ibu Nia, jangan lupa sarapan, terus juga bawa minum mungkin diizinkan ya. Jangan sampai nanti terlalu kelelahan. Pokoknya sampaikan secara jujur keadaan kita kepada panitia. Nah, agar kita biasanya ibu hamil itu akan mendapatkan prioritas ya. Nah, jadi yang penting kita terbuka dan sampaikan secara jujur kondisi kita. Nah, biar nanti kita mendapatkan prioritas yang tepat ketika mengerjakan ujian. Oke, kita masuk soal berikutnya. Soal nomor 5. Ya, sama-sama. Kak, kalau yang PPG, Kak, jawab apa yang dulu mohon bantuannya, Kak? Mansoswa. Silakan dikerjakan mansoswa. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Nah, silakan sambil di tap-tap layar ya. Sekolah Anda tahun ini sudah menerapkan kurikulum merdeka, namun masih banyak dijumpai kendala. Salah satunya adalah masih rendahnya kompetensi guru untuk mendukung fasilitas teknologi berbasis digital dalam pembelajaran. Tindakan yang seharusnya Anda lakukan untuk menghadapi fenomena ini adalah menyarankan, memberikan bantuan, meminta sekolah, meminta guru, atau meminta bantuan guru. Nah, di sini kata kuncinya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pilih yang tindakan paling efektif, artinya sebuah tindakan yang Bapak Ibu lakukan dan juga memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kira-kira mana ini Bapak Ibu yang lebih cocok? Apakah Bapak Ibu memberikan bantuan? Nah, ketika kita memberikan bantuan kepada guru lain yang memiliki kendala penggunaan teknologi dalam pembelajaran, itu akan memberikan dampak yang langsung Bapak Ibu, tindakan yang efektif. C. Meminta sekolah memberikan fasilitas pelatihan untuk meningkatkan penguasaan teknologi. Nah, kalau meminta sekolah bisa jadi dikabulkan, bisa jadi tidak ya Bapak Ibu, dan itu juga membutuhkan waktu yang lama. Kita butuhnya waktunya yang lebih solutif. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah Bapak Ibu adalah B. Memberikan bantuan kepada guru lain yang memiliki kendala penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini adalah sebuah tindakan nyata, tindakan yang efektif dan solutif yang langsung bisa kita berikan kepada rekan-rekan sejawat kita Bapak Ibu. Nah, dengan memberikan bantuan ini maka permasalahan dari teman-teman kita ini dapat kita atasi secara langsung dengan cepat. Nah, kalau yang C, meminta sekolah memberikan fasilitas pelatihan untuk meningkatkan penguasaan teknologi. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga Bapak Ibu, sehingga yang lebih tepatnya adalah B.
Apakah ada afirmasi? Ini ada, terima kasih Pak Dede Budesa, saya kemarin ujian dan bisa lulus 515. Alhamdulillah, selamat Bapak atau Ibu Kopra ya. Izin nanya Pak, apakah Sultanis Guru ini sesuai dengan Permapel? Contohnya saya guru. Nah, jadi Bapak Ahlun Nazar, seluruh soal SJT guru itu tidak lagi mengarah kepada mata pelajaran. Jadi dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian pada tahap 2 ini dengan latar belakang mata pelajaran yang berbeda, tidak ada yang mengarah ke mapel. Semua soal dalam bentuk SJT, soal-soal yang berisi kasus-kasus dalam pembelajaran. Nah, seperti yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, soalnya guru bahasa Inggris, apakah soalnya full dalam bahasa Inggris? Tidak ya. Jadi soalnya juga seperti ini. Tidak ada lagi mengarah ke mata pelajaran. Begitu juga dengan guru BK ya. Jadi semua, selagi Bapak Ibu memilih formasi guru, itu soalnya sama semuanya. Formasi guru ahli pertama ya. Oke, kita masuk pada soal nomor 6. Silakan Bapak Ibu baca soalnya terlebih dahulu. Persis soalnya dan kalau mengerti materinya pasti sangat mudah, tinggal kendala waktu ya. Nah, jadi kata kuncinya di sini drilling soal. Nah, Bapak Ibu, semakin banyak Bapak Ibu drilling soal, maka pemahaman Bapak Ibu dalam membaca soal itu akan lebih baik sehingga akan lebih efektif dalam menggunakan waktu. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, silakan di-tap layarnya ya. Oke, kita masuk soal nomor 6. Anda selama ini melakukan asesmen pembelajaran setelah satu tujuan pembelajaran selesai sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan semua guru di sekolah Anda. Namun ternyata hasil asesmen siswa dengan metode tersebut rendah. Salah satu penyebabnya adalah jumlah materi yang diujikan dalam satu tujuan pembelajaran terlalu luas, sehingga banyak yang harus dikuasai siswa. Maka tindakan Anda adalah A. Membagi capaian TP ke sub-indikator yang lebih kecil saat asesmen. Menurunkan standar, soal asesmen yang lebih mudah namun tetap sesuai tujuan pembelajaran, mencari alternatif model asesmen, menyajikan capaian TP hanya memilih materi yang mudah, berusaha membuat asesmen yang dapat menggambarkan pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya terlalu luas. Nah, ketika kita merumuskan asesmen Bapak Ibu dari dari CP kita turunkan ke TP ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran, kalau dia terlalu luas, maka kita turunkan lagi dia menjadi ITP, indikator tujuan pembelajaran. Nah, jadi dari ITP ini Bapak Ibu akan kita munculkan butir soal. Jadi bisa jadi dari satu ITP ini muncul lebih dari satu butir soal Bapak Ibu. Nah, jadi kalau materi yang luas, maka kita harus membagi menjadi ke sub-indikator. Sehingga dengan demikian akan menjadi lebih spesifik dan asesmen kita menjadi lebih tercapai untuk melihat ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Yang C, mencari alternatif model asesmen lain supaya dalam melaksanakan asesmen bisa lebih efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira mana yang lebih tepat dalam prinsip asesmen Bapak Ibu? Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1.
Nah, jawaban terbaiknya adalah A, Bapak Ibu. Membagi capaian tujuan pembelajaran ke sub-indikator yang lebih kecil saat asesmen. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jika TP kita terlalu luas, maka kita turunkan lagi dia menjadi sub-indikator. Nah, sehingga nanti dia akan menjadi lebih spesifik. Pak Ade ada soal PPG. Nah, nanti ada soal PPG. Nah, PPG apa ini, Bu? Nah, nanti untuk sebentar lagi ini kan ya ada PPG nih Bapak Ibu. Jadi kita baik itu saya ataupun Bu Desa nanti juga akan berbagi kepada Bapak Ibu ya untuk menemani Bapak Ibu pas PPG nanti ya. Jadi bersiap-siap saja. Nah, kepada Bapak Ibu nanti yang terpanggil mengikuti PPG dan guru khusus ya, guru tertentu. Nah, jangan lupa tetap bersama kami nantinya. Kami juga akan live dan juga berbagi. Nah, kebetulan Bu Desa kemarin dia PPG piloting 1 ya. Nah, kalau piloting 2. Nah, kalau saya PPG-nya waktu itu tahun 2018 Bapak Ibu. Ketika udah lama ya. Udah lama. Tetapi saya juga mendapatkan banyak ilmu tentang pendidikan ini sebagai saya juga sudah guru penggerak ya, guru penggerak. Jadi nanti kita juga bisa berbagi di sini dan juga sudah sering juga mengikuti pelatihan-pelatihan kurikulum. Kebetulan juga wakil kurikulum. Jadi nanti kita bisa saling berbagi Bapak Ibu. Oke, silakan dikerjakan nomor 7 Bapak Ibu. Oke, kita masuk soal nomor 7 Bapak Ibu. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah, hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Tindakan yang seharusnya Anda lakukan adalah, nah, ketika ada anak kita yang seperti ini, Bapak Ibu, kita tidak boleh juga membatasi kemampuannya, tetapi tetap kita fasilitasi tanpa menyampingkan siswa-siswa yang lain, Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa alternatif yang bisa kita lakukan sehingga anak ini dapat kita layani, kita penuhi kebutuhannya, tetapi juga tidak mengganggu aktivitas kita dalam membimbing peserta didik yang lain. Di sini Bapak Ibu rata-rata menjawab D ya. Membuat pedoman belajar keterampilan sederhana yang dapat dipelajari peserta didik secara mandiri. Nah, ini juga menjadi alternatif yang tepat Bapak Ibu. Dengan memberikan pedoman belajar yang sederhana, sehingga anak-anak yang peserta didik ini dapat belajar secara mandiri. Nah, apabila perlu kita berikan panduan-panduan. Jadi tanpa kita pun dia bisa belajar secara efektif. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu, membuat pedoman belajar keterampilan sederhana yang dapat dipelajari peserta didik secara mandiri. Nah, itulah gunanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyusun modul ajar ataupun bahan ajar, maka buatlah sedetail mungkin. Artinya, tanpa ada kita atau digantikan dengan yang lain, maka pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Tentunya nanti kita berikan panduan apa langkah-langkahnya sehingga anak-anak bisa bekerja dengan baik dan benar dan lebih terarah. Nah, jawaban terbaiknya adalah D. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Ini sudah 7 soal.
Berarti kalau betul Bapak Ibu semuanya 7 dikali 5, 35. Bisa beli soalnya di mana Pak? Nah, di sini ya. Nah, Bapak Ibu yang mau paket soal, silakan dihubungi admin ini. Jadi yang belum ujian, yang masih ada kesempatan itu silakan belajar. Khusus malam ini promo Bapak Ibu. Nah, jadi cukup khusus malam hari ini saja. Nah, kalau besok kembali normal. Jadi Bapak Ibu yang berminat, silakan dihubungi admin. Nah, langsung di chat adminnya segera ya. Nah, ini hubungi. Silakan di SS dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang cepat? Nah, Bapak Ibu beruntung. Dan langsung mendapatkan updatean soalnya ya. Ya, di-upload nanti ini udah di ini ya, udah direkam. Nah, nanti langsung saya uploadkan di akun YT bagi Bapak Ibu yang ketinggalan. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum subscribe, nah silakan di-subscribe akun YT kita ya. Kita malam hari ini 13 soal saja Bapak Ibu. Sudah 7, tinggal 6 soal lagi ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Ya, terima kasih sama-sama Ardinan Arda. Kita masuk soal yang ke-8. Pendidikan inklusif. Enak ya, yang kena tes terakhir bisa dapat bocoran soal. Nah, sebenarnya bukan bocoran soal ya, Ibu Asli, tetapi kita hanya mendapatkan, teman-teman paling mendapatkan informasi ini loh, materi-materi yang banyak keluar, seperti pendidikan inklusif, kode etik guru. Nah, jadi tidak ada yang soalnya yang didapatkan oleh teman-teman. Karena di dalam ujian itu kan kita nggak boleh bawa apa-apa ya, hanya alat tulis saja. Jadi soal FR ini maksudnya field report, artinya laporan dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian seperti apa. Ya, betul. Hanya mirip, bukan bocor. Nah, betul. Karena teman-teman kan hanya menyampaikan. Seperti ini loh, yang pendidikan inklusif misalkan. Nah, kan kita nggak tahu pendidikan inklusif yang seperti apa. Tetap harus kita pelajari materinya. Ya. Oke, soal nomor 8. Anda memiliki siswa berkebutuhan khusus tunadaksa. Ia mengalami polio dan harus menggunakan kursi roda. Saat mengajukan diri untuk maju ke depan mengerjakan soal, ia kesulitan menjangkau papan tulis. Maka tindakan yang seharusnya Anda lakukan adalah, nah, berarti kita memberikan perlakuan yang sama, termasuk kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau kendalanya kesulitan dalam menjangkau papan tulis, maka kita harus mengatasi kendala tersebut, Bapak Ibu. Maka di sini yang tepat jawabannya rata-rata Bapak Ibu menjawab B, menyesuaikan posisi papan tulis agar dapat diakses semua peserta didik termasuk penyandang tunadaksa. Nah, jadi dengan demikian tidak ada lagi perbedaan antara anak-anak yang normal dengan penyandang tunadaksa karena semuanya memiliki akses yang sama untuk maju ke depan menggunakan papan tulis. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi, menyesuaikan posisi papan tulis agar dapat diakses semua peserta didik termasuk penyandang tunadaksa. Kalau nomor 4A, meminta siswa tersebut menjelaskan secara lisan di tempat duduk. Nah, ini takutnya Bapak Ibu, dia menjadi merasa tidak nyaman, merasa dikucilkan. Nah, karena yang lainnya bisa ke papan tulis, sementara kita hanya menyuruh menjelaskan secara lisan. Jadi ini tidak bagus untuk perkembangan psikologis peserta didik kita. Jadi cara terbaiknya adalah kita memberikan pelayanan kepada peserta didik kita sehingga motivasinya juga terbangun dengan baik. Oke, Bapak Ibu, sudah 8 soal ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 9.
masih tentang disabilitas. Tips menjawab SJT. Oke, setelah ini akan kita berikan tipsnya Bapak setelah satu soal ini. Oke, soal nomor 9. Anda adalah panitia penerimaan siswa baru di sekolah Anda. Ada anak disabilitas di dekat sekolah Anda yang mendaftar di sekolah Anda. Anda tahu bahwa sekolah Anda belum memiliki sarana pendukung siswa disabilitas. Anda tidak ingin dia mendapatkan fasilitas yang kurang tepat. Maka langkah yang seharusnya Anda lakukan. Nah, pada kasus seperti ini Bapak Ibu tidak bolehlah menolak siswa tersebut Bapak Ibu. Karena prinsipnya semua peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan. Apalagi yang 9 tahun itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kira-kira apa langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan? Kondisinya adalah di dalam sekolah kita itu belum memiliki sarana yang mendukung siswa disabilitas. Nah, misalnya kayak kursi roda bagi tunadaksa misalkan, ataupun nanti huruf braille bagi yang tidak bisa melihat. Nah, bagaimana cara kita memberikan langkah yang tepat Bapak Ibu tanpa memberikan rasa diskriminasi kepada peserta didik tersebut? A. Menyarankan untuk sekolah di tempat lain yang lebih punya fasilitas pendukung siswa disabilitas. Nah, ini boleh juga Bapak Ibu, tetapi dengan kita menyarankan ke sekolah lain itu secara tidak langsung itu sebaiknya tidak di sekolah ini. Itu maksudnya berarti ya Bapak Ibu. Yang B, memberikan pertimbangan jika ia tetap melanjutkan mendaftar di sekolah sini. Nah, ini juga memberikan jawaban yang solutif Bapak Ibu. Jadi dengan Bapak Ibu berikan pertimbangan, jika dia tetap di sini, maka kemungkinannya seperti ini. Tetapi tidak ada kata-kata menolak di sini Bapak Ibu. Karena kita hanya mempertimbangkan mengingat belum adanya sarana pendukung siswa disabilitas. Yang C menolak, nah, itu kita skip Bapak Ibu. D menyerahkan keputusan pada sekolah dengan harapan sekolah akan memperbaiki fasilitas. Nah, untuk menghadirkan sebuah barang ataupun sarana prasarana itu kan tidak bin salabim ya Bapak Ibu, itu membutuhkan proses dimulai dari bagaimana kita memasukkan anggaran di awal, kita tunggu dulu pergeseran atau perubahan anggaran. Nah, yang E mengupayakan pendaftar peserta didik disabilitas untuk tetap diterima di sekolah Anda. Kalau kita tetap diterima Bapak Ibu, sementara sarana prasarana tidak memadai. Nah, takutnya nanti tetap kita paksakan, maka anak tersebut tidak terlayani secara optimal. Kira-kira mana jawaban terbaiknya Bapak Ibu? 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Jadi tugas kita hanya memberikan pertimbangan jika ia tetap melanjutkan mendaftar di sekolah ini. Jadi, keputusan tetap berada di tangan peserta didik atau orang tuanya. Tugas kita hanya memberikan pertimbangan karena ya mau dia sekolah di sini, nah, kemungkinan dia seperti ini. Kalau tidak, nah seperti ini. Jadi tidak ada makna tolakan, juga tidak ada
membujuk dia untuk tetap sekolah di sini. Kita hanya bertugas memberikan pertimbangan. Keputusan tetap di tangan peserta didik. Maka jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah 9 soal ya. Masih ada 4 soal lagi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum ujian, itu semangatnya harus ditingkatkan lagi Bapak Ibu. Terus analisisnya lebih dipertajam lagi. Nah, coba untuk setiap soal itu Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu waktu lebih nanti sebelum ujian, coba dianalisis lagi. Coba dipahami satu persatu Bapak Ibu dari folder-folder kita tersebut. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu akan terbantu nantinya dalam menjawab soal. Nah, ini ada yang bertanya bagaimana tips menjawab soal SJT. Tips menjawab soal SJT yang pertama adalah prioritaskan kebutuhan siswa. Jadi setiap jawaban Bapak Ibu yang kita utamakan itu adalah kebutuhan siswa. Itu yang pertama dulu. Jangan sekali-sekali kita mengabaikan kebutuhan siswa. Yang kedua, pilih tindakan proaktif yang menunjukkan inisiatif seperti diskusi dengan siswa ataupun kolaborasi itu bercenderung lebih tinggi. Terus ikuti etika profesi. Jadi kita junjung tinggi kode etik kita sebagai seorang guru, jangan ada subjektivitas, misalkan keluarga kita ada di dalam sekolah tersebut lalu kita abaikan, itu tidak boleh Bapak Ibu. Terus pilihlah jawaban yang realistis dan praktis dan yang logis. Idealis belum tentu jawabannya tinggi ketika itu sulit untuk dilaksanakan Bapak Ibu. Nah, jadi ini tips untuk menjawab soal SJT. Yang pertama itu adalah kita analisis kebutuhan siswa. Karena ini yang memiliki poin yang tertinggi Bapak Ibu, student center learning ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti pembaharuan soal ini Bapak Ibu silakan dicek di folder yang sudah Bapak Ibu order dan juga di akun YT kita ya. Ya, yang A kalau di bergantian, nah, takutnya nanti waktunya tidak sampai ya. Oke, nomor 10. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, banyak di sekolah Anda yang mengadaptasi TIK dalam pembelajaran, sementara sarana dan prasarana sekolah tidak mendukung, seperti jumlah sarana komputer di lab yang memadai, yang belum memadai. Maksudnya masih terbatas ya Bapak Ibu. Dalam menghadapi situasi ini, apa yang Anda lakukan? Kalau yang A, membagi kelas ke dalam 2 kelompok, bergantian belajar di lab komputer dan ruang kelas. Nah, ini waktunya kurang efektif ini Bapak Ibu. Manajemen waktunya agak keteteran nanti. Meminta sekolah untuk segera memenuhi ketersediaan sarana komputer. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama, sementara PBM terus berjalan. Mencoba mengganti pembelajaran yang mengharuskan penggunaan TIK dengan media gambar. Nah, kalau TIK ini kan lebih ke keterampilan, jadi tidak efektif menggunakan media gambar. Nah, ini ada yang pengalamannya ya Ibu. Oke, D. Merancang pembelajaran secara berkelompok dengan masing-masing kelompok mengakses satu komputer yang tersedia. Nah, ini lebih efektif dibandingkan dengan yang A Bapak Ibu.
Nah, jadi dari manajemen waktunya lebih efektif yang D. Diberikan kelompok secara berkelompok, terus setiap kelompok memiliki satu komputer. Jadi mereka juga bisa bergantian nanti. Tidak mengadaptasi. Nah, itu kita skip saja yang E. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, ini ngapain kepo? Pak Ade mau bilang kemarin saya dapat nilai 573. Alhamdulillah, selamat kepada Ibu ya. Nah, tinggi nilainya. Jangan lupa nanti minta ininya ya, testimoninya di VT kami, Ibu. Nah, Ibu, silakan VT kami yang terakhir diberikan testimoninya, baik itu di Ibu Desa maupun di saya nanti ya. Selamat sekali lagi. Ibu ngapain kepo ya. Oke. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, kalau di VT TikTok saja boleh juga, atau di akun YT kami ini. Nah, kalau akun YT ini silakan nanti tulis di sini juga nggak apa-apa nanti ya. Nah, ini akun YT kita. Terima kasih. Nah, jawaban terbaiknya adalah D, Bapak Ibu. Merancang pembelajaran secara berkelompok dengan masing-masing kelompok mengakses satu komputer yang tersedia. Amin. Nah, luar biasa. Ini nilainya semua di atas 500 ini Bapak Ibu. Kami sangat senang sekali ya. Di atas 500. Mudah-mudahan semuanya lulus P3K tahun 2025. Mari sama-sama kita aminkan Bapak Ibu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Apa ini? Kita masuk ke soal berikutnya ya. Bapak Ibu, ini ada kendala sedikit. Dua objek yang sama. Oke. Ini ada peringatan sedikit ya Bapak Ibu. Kita masuk soal berikutnya, soal nomor 11 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Kalau SJT guru masih dapat skor 1. Nah, tapi kalau teknis yang lain 0 ya. Oke, soal nomor 11. Salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran dapat dilihat dari manajemen kelas yang dilakukan oleh guru. Salah satu kelas yang Anda ampu memiliki karakter peserta didik yang suka datang terlambat. Hal ini disebabkan karena banyak pembiaran yang dilakukan oleh guru. Berbagai upaya Anda lakukan, namun masih saja beberapa peserta didik datang terlambat di dalam kelas. Apa upaya yang bisa Anda lakukan? Nah, ini salah satunya Bapak Ibu konsep tentang menumbuhkan kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi, keyakinan kelas ini merupakan bentuk dari komitmen peserta didik kita untuk membuat aturan dan menjalankan aturan yang mereka buat sendiri berdasarkan diskusi dari kelas tersebut. Jadi mereka yang membuat dan mereka yang menjalankan. Jadi tidak ada keterpaksaan di sini.
A membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik dan konsekuensinya selalu mengingatkan peserta didik untuk tepat waktu datang ke kelas, memberikan hukuman, menyadari bahwa perilaku peserta didik yang sering datang terlambat karena tidak ada keteladanan guru, dan bersama seluruh komponen sekolah mencoba memberikan contoh datang tepat waktu. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, jawaban yang tepat adalah A, Bapak Ibu. Jadi penting bagi kita di setiap awal pembelajaran, awal ajaran baru atau semester baru, itu kita membuat semacam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama peserta didik kita. Kesepakatan atau keyakinan kelas itu Bapak Ibu berisi kata-kata yang positif, yang bisa dijalankan oleh peserta didik kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kelas tersebut. Misalkan disiplin, datang tepat waktu, menghargai pendapat teman, saling menghargai dan menghormati. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari contoh dari kesepakatan kelas. Kenapa A di soal kesalahannya berulang-ulang? Nah, karena di sini kan belum ada semacam kesepakatan atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, dengan adanya keyakinan kelas yang diberikan, maka di situ kan kita diskusikan ya, kita diskusikan dengan peserta didik bahwa dengan adanya kesepakatan kelas yang kita buat, nah, harapannya nanti ada semacam perbaikan Bapak Ibu. Karena di sini mereka yang menentukan dan mereka juga yang akan menentukan konsekuensinya. Nah, sehingga dengan seperti itu masalah keterlambatan di dalam kelas tersebut dapat teratasi. Kenapa ini berulang-ulang? Karena disebabkan oleh pembiaran yang dilakukan oleh guru. Nah, jadi dengan membuat kesepakatan kelas, nah, biasanya kesepakatan kelas ini Bapak Ibu kita tempelkan itu di dalam kelas. Nah, kita tempelkan itu di dalam kelas, dilengkapi dengan tanda tangan. Jadi harapannya nanti seluruh guru yang masuk ke depannya itu akan membaca apa kesepakatan kelas di dalam kelas tersebut. Nah, dengan membaca kesepakatan kelas tersebut, jika datang terlambat konsekuensinya seperti ini. Nah, kita juga tidak bisa memberikan hukuman kepada peserta didik kita karena hukuman itu adalah Bapak Ibu memunculnya adalah motivasi eksternal yang membuat keterpaksaan bagi peserta didik. Jadi lebih baik kita membangun motivasi internal yang berasal dari peserta didik ya. Nah, walaupun itu berproses, tetapi itu akan memberikan efek yang jangka panjang, Bapak Ibu, dibandingkan dengan hukuman. Kalau hukuman adanya ketidaksenangan antara peserta didik dengan guru, motivasi yang tumbuh adalah eksternal, dan jangka waktunya itu pendek. Ketika tidak ada lagi hukuman, nah dia akan kembali lagi seperti semula. Tetapi dengan keyakinan kelas, maka motivasi yang kita bangun adalah motivasi internal, yang datang dari dalam diri siswa sehingga akan berefek pada jangka panjang ya. Ya, next soal. Tapi saya kan harus memberikan ini dulu. Ketika ada yang tidak ini kita samakan ya, kita samakan. Makanya saya berikan penjelasan. Nah, jangan terburu-buru Bapak Ibu. Nah, karena kita tidak jumlah soal yang harus kita perbanyak, tetapi bagaimana pemahaman kita untuk setiap soal itu yang kita sasar ya Bapak Ibu. Kalau soal lain lagi soalnya nanti pemahamannya berbeda lagi. Nah, itu maksudnya ya. Silakan Bapak Ibu baca. Jawabannya tadi A. Terima kasih Ibu Widya. Saya baru pesan paket soal Pak, mohon dikonfirmasi. Ya, admin silakan langsung dikonfirmasi.
Oke, soal nomor 12, dinamika penerapan kurikulum merdeka membawa perubahan gaya mengajar pendidik. Berbagai model pembelajaran baru direkomendasikan sebagai bagian implementasi kurikulum baru. Salah satunya pembelajaran dengan penilaian berbasis proyek kelas. Menghadapi fenomena tersebut, tindakan yang seharusnya Anda lakukan: mencari literatur penerapan pelajaran dan penilaian berbasis proyek di internet, belajar dari guru berpengalaman, mengusulkan kepada sekolah untuk mengadakan diklat, memilih materi ajar yang cocok diterapkan dengan pembelajaran proyek, dan mengadopsi rencana proyek sekolah lain untuk diterapkan di sekolah. Nah, jadi pembelajaran berbasis proyek ini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi, tidak semua materi yang kita ajarkan itu semua berbasis proyek ya, karena ada materi-materi yang bisa dengan pembelajaran proyek, ada yang tidak. Jadi penting bagi kita di awal untuk menganalisis tujuan pembelajaran, sehingga dengan kita menganalisis tujuan pembelajaran, maka kita akan memilih strategi atau metode yang tepat. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Nah, jawaban yang tepat adalah Bapak Ibu memilih materi ajar yang cocok diterapkan dengan pembelajaran proyek. Nah, jadi dari seluruh materi ajar itu kira-kira mana yang bisa kita lakukan dengan pembelajaran proyek, karena tidak semuanya. Karena di sini kan dikatakan salah satunya adalah dengan pembelajaran proyek. Nah, jadi Bapak Ibu pilihlah salah satu kira-kira materi mana yang bisa kita terapkan dengan pembelajaran proyek ya. Silakan Bapak Ibu yang mau SS soalnya, silakan di SS. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita masuk satu soal terakhir Bapak Ibu. Ini memang agak kecil ya Bapak Ibu. Nah, mohon agak diperbesar aja Bapak Ibu. Nanti next saya lanjutkan ke option berikutnya. Ya, karena ini soalnya agak panjang dalam satu slide. Oke, kita perbesar lagi dikit ya. Oke, kita lanjutkan. Silakan dibantu tap-tap layarnya Bapak Ibu sampai 50K ya. Target kita 50K saja. Bagi yang Bapak Ibu yang sudah selesai, silakan di tap-tap layarnya ya. Oke, satu soal nomor 13. Anda baru saja menerima email dari orang tua salah satu siswa Anda. Dalam email tersebut, orang tua siswa menyampaikan ketidakpuasan mereka tentang metode pengajaran pengajaran Anda yang mereka anggap terlalu sulit untuk anak mereka. Mereka juga menyatakan bahwa anak mereka merasa tertekan dan tidak suka dengan mata pelajaran Anda. Bagaimana Anda seharusnya bertindak untuk menjawab keprihatinan orang tua tersebut?
Nah, ini juga salah satu termasuk dari feedback ya Bapak Ibu dari orang tua murid terhadap kita. Nah, untuk menanggapi feedback ini Bapak Ibu harus kita tanggapi secara positif. Jika ada kata-kata yang memojokkan kita, tentunya kita harus mengkomunikasikan ini dengan baik. Nah, bagaimana respon kita? Rata-rata Bapak Ibu menjawab C. Mengundang orang tua siswa untuk bertemu langsung dan mendiskusikan keprihatinan mereka serta meminta masukan tentang bagaimana Anda bisa membantu anak mereka menjadi lebih baik. Dengan seperti ini Bapak Ibu, maka mereka juga merasa dihargai dan menjadi bahagian dari komunitas sekolah. Mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawaban terbaiknya adalah C. Mengundang orang tua siswa untuk bertemu langsung dan mendiskusikan keprihatinan mereka serta meminta masukan tentang bagaimana Anda bisa membantu anak mereka lebih baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah 13 soal kita bahas. 13 kali 5 berarti 65. Siapa yang skor Bapak Ibu di sini di atas 60? Silakan dikomentari. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu, malam ini kita lagi promo. Jadi kesempatan bagi Bapak Ibu, bagi yang belum punya paket untuk mendapatkan paket pada malam hari ini. Silakan dihubungi admin segera ya.